Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di Bincang Digital bersama Guru Kreatif, teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas suatu aplikasi rekam layar dalam proses pembuatan video, baik untuk video pembelajaran ataupun video apapun, gitu ya, yang lebih menarik tampilannya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain, gitu ya. Namanya apa? Yaitu OBS Studio, gitu ya. Jadi teman-teman silakan download dulu, lalu install di komputernya, lalu kita akan mencoba belajar bagaimana penggunaan OBS saat rekam layar dalam pembuatan video, gitu ya. Baik, ini teman-teman OBS-nya sudah saya buka, gitu ya. Nah, OBS ini teman-teman apa namanya? Ini adalah bisa digunakan sama teman-teman khusus untuk dalam proses pembuatan sebuah video, gitu ya, yang menggunakan tampilan yang lebih baik atau lebih bagus, gitu ya. Nah, saat kita buka apa namanya ini buka layar OBS-nya, maka aplikasinya seperti ini tampilannya, gitu ya. Di sini ada skinnya udah saya buat, gitu ya. Nah, nanti kita akan buat sekali lagi lah untuk di video ini, gitu ya. Skin itu untuk membuat sebuat tema, terus di sini ada short. Nanti di dalam tema itu banyak bagian-bagian apa saja yang mau dimasukkan ke dalam tema. Untuk apa? Untuk mempercantik video yang akan kita buat, gitu ya, di short. Nanti kita akan bahas. Di sini ada audio mixer untuk merekam suara kita. Terus di sini ada skin transisi, di sini ada bagian-bagian untuk pengontrolan ketika mau memulai rekam dan ketika mau memberhentikan rekaman, gitu ya. Tahap pertama adalah teman-teman membuat dulu skinnya, gitu ya, yaitu dengan mengklik tanda positif pada skin. Klik, nah ini dia sudah muncul, misalkan tulis belajar 1, gitu ya. Lalu tekan OK. Oke, nanti akan muncul satu short yang di dalamnya kosong, hitam, ini ya, seperti ini. Nah, yang dibutuhkan oleh kita adalah mempercantik tampilan yang hitam ini untuk membuat video, gitu ya. Nah, bagaimana? Tentu teman-teman harus dipersiapkan dulu apa-apa yang mau dimasukkan ke dalam layar hitam ini. Yang pertama, misalkan saya membutuhkan background untuk menutupi layar hitam ini. Nah, maka saya klik tanda positif pada bagian short, lalu ambil background itu, gitu ya, dalam bentuk image tentunya ya. Diklik di image teman-teman untuk mengambil backgroundnya. Klik image, lalu misalkan kasih nama gambar 1, boleh teman-teman, apapun boleh ya. Misalkan saya kasih nama gambar 1 back, gitu ya, background maksudnya. Lalu tekan OK. Nah, lalu dicari di mana background yang teman-teman simpan. Klik browse, ya, diklik. Nah, ini dia ketemu. Ini background yang mau saya gunakan untuk menutupi layar hitam tadi. Tekan, lalu open. Nah, lalu tekan OK. Nah, ini dia sudah hadir ya. Nah, lalu tarik ujung titik ini teman-teman untuk menutupi, itu tarik ke bawah untuk menutupi background layar yang hitam itu. Ah, gitu. Sekarang sudah menutupi kan ya. Lalu kunci. Nah, caranya ini di sini ada gembok, gitu ya. Tinggal teman-teman klik saja untuk menguncinya. Nah, gitu. Sudah terkunci. Jadi putih warnanya ya. Yang kedua, saya akan memasukkan gambar lain untuk menyimpan wajah saya. Sama klik tanda positif, lalu klik image, gitu ya. Lalu misalkan kasih nama gambar 2. Ini namanya boleh apa saja, gitu ya. Nah, HP misalkan gitu. Boleh apa saja lah, terserah teman-teman. Yang penting harus mesti dikasih nama, gitu ya. Oke, terus browse, cari di mana gambarnya. Nah, ini dia HP-nya. Open, lalu OK. Ah, muncul. Perkecil. Oke, tarik ujungnya ke bawah. Oke, misalkan simpan, saya mau di sini nih. Masih besar, perkecil lagi. Misalkan, segini cukup nih. Oke, ini kurang ke atas, tinggal di ke atas kan. Nah, ini cukup. Nah, kalau sudah cukup posisinya, teman-teman kunci awalnya abu, ketika diklik jadi putih. Itu sudah ngunci, nggak akan bergerak lagi. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya saya masih butuh gambar di sini logo, sama di sini misalkan ada seolah-olah tulisan live streaming, gitu ya. Berarti 2 gambar lagi nih hiasannya. Teman-teman boleh menambahkan hiasannya berapa saja, terserah teman-teman, gitu ya. Yang pertama saya mau logo. Oke, klik positifnya, lalu image. Nah, misalkan gambar 3 logo, gitu ya. Oke. Saya punya logo teman-teman. Teman-teman kalau punya silahkan browse. Nah, logonya ini, gitu ya, logo channel YouTube saya. Nah, gitu. Oke, terus perkecil, simpan di mana teman-teman mau. Misalkan saya mau di sini nih.
Bisa diperbesar lagi kalau kurang besar gitu ya. Jadi boleh. Ini dia terlalu besar. Segini cukup ya. Ini dia. Kita ke sebelah sana akan. Ini dia cukup. Nah, kalau sudah dirasakan cukup, selanjutnya saya mau ada logo di sini, misalkan live streaming gitu ya, seolah-olah kita sedang live streaming. Oke, image gitu ya. Oke, masih tekan image, di mana misalkan kasih tulis gambar 4 live, misalkan gitu ya. Oke, browse. Nah, ini saya udah siapkan gambarnya ini. Oke, perkecil lagi. Set, misalkan sebesar ini cukup, lalu saya simpan di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah kunci biar tidak bergerak, tekan, gitu ya gemboknya. Oke, sudah tampilannya seperti ini. Tinggal kita simpan wajah kita nih di sini, biar untuk saat membuat video wajah kita tampil. Oke, caranya klik tekan positif ini untuk menampilkan wajah, yaitu memakai video capture device, gitu ya. Memakai video capture device, jangan salah ya. Tekan. Lalu misalkan tulis di sini misalkan wajah saya satu misalkan, gitu ya. Lalu tekan OK. Nah, muncul wajah saya ya. Kalau sudah muncul, tekan OK. Gitu. Lalu perkecil teman-teman sesuai dengan besar ukuran HP tersebut. Misalkan segini cukup nih. Simpan dulu di tengah-tengah, gitu ya. Kita simpan di tengah-tengah. Oke. Kita simpan di tengah-tengah, gerakan dulu. Ini ke bawahin. Cukup ini. Lalu cara memperkecilnya bagaimana, teman-teman? Klik Ctrl Alt secara bersamaan, lalu kursornya simpan di titik tekan yang warna merah, lalu ditahan, lalu digerakkan, digeser. Gitu ya. Misalkan seperti ini. Atasnya juga sama, Ctrl Alt. Misalkan segini, sampingnya juga sama, Ctrl Alt, kursornya tekan, lalu tarik. Ini misalkan. Ini kurang ke sebelah kanan sedikit. Oke, yang kirinya kita panjangin sedikit. Ini cukup teman-teman. Kalau sudah dirasakan cukup, ini bergerak ke atas. Ini kita gerakan dulu. Ini ke bawahnya kurang panjang, ke bawahin lagi saja, Ctrl Alt, gerakan ke bawah. Oke. Ini cukup. Seperti ini ya. Kita hilangkan warna background hijaunya supaya menyatu dengan HP-nya. Caranya, teman-teman klik pada gambar tersebut, sudah diklik, lalu tekan filter. Ini dia filter, teman-teman ya. Tekan filter, muncul seperti ini. Ini perkecil dulu layarnya. Kecilkan, tarik ke atas, ada tanda positif paling bawah, diklik, lalu chroma key, tekan. Gitu ya. Oke, ini dia sudah menyatu. Teman-teman boleh, kalau kurang misalkan digerakkan ke sebelah kanan boleh. Tapi ini sudah cukup lah ya. Terus close. Saya menyatu sekarang. Kalau sudah pas, kunci. Gitu ya. Saya sudah menyatu dengan dunia HP-nya. Yang kedua terakhir adalah kita tuliskan teks di sini nih. Ada running text seperti di berita, bagus ya. Klik tanda positif, lalu klik tekan teks gitu ya untuk membuat teks. Misalkan teks bergerak satu gitu ya. Tekan OK, lalu tuliskan misalkan jangan lupa like gitu ya, komen, terus subscribe misalkan, terus and share gitu ya, channel YouTube misalkan yang punya saya ya, Subagja Agustinus. Nah, antara S dengan J di sini harus ada jeda ketika dia bergerak. Maka ini dikasih spasi di jangan ini ya, teman-teman, gerakan spasikan tuh. Jauhkan gitu ya. Ini terus kalau sudah, lalu teman-teman ukurannya select font. Ini dia size-nya, saya kasih 36, hurufnya terserah apapun, saya kasih Arial saja biar lebih besar gitu ya. Oke, nah dikarenakan background yang tadi saya gunakan adalah putih, kalau tulisannya putih lagi nggak akan kelihatan. Select ininya, colornya, klik select color, kita simpan warna hitam. Oke, kalau sudah klik OK. Muncul ini teman-teman, gitu ya. Gerakan saya mau disimpan di sini nih teman-teman.
Tapi ini terlalu panjang, kita kecilkan. Bagaimana caranya? Tekan Ctrl Alt, lalu kursornya simpan di tengah-tengah titik yang ada di tengah, tekan, tahan, lalu gerakan. Nah, gini tuh. Gitu ya. Lalu kita pas-paskan. Nah, misalkan mau di sini, ini panjang. Ctrl Alt, simpan kursornya di titik tengah, lalu gerakan, tahan, tekan gitu ya, sambil ditahan lalu digerakkan. Nah, ini cukup nih di sini kayaknya, gitu ya. Kalau sudah dirasakan cukup, ini misalkan cukup di sini, oke. Tinggal kita atur supaya dia bergerak, gitu ya. Bagaimana caranya? Klik tulisannya, lalu teman-teman klik lagi filter, gitu ya. Filter, seperti tadi, perkecil dulu layarnya, tanda positifnya diklik, terus scroll. Tekan scroll. Oke, nah ini yang horizontal speed, teman-teman gerakan ke sebelah kanan. Ini kecepatannya bisa diatur sama teman-teman. Ini saya misalkan seperti ini aja ya, biar tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Kalau sudah, tekan oke. Bergerak. Setelah itu kunci, biar tidak bergerak. Gitu ya. Bergerak, enak tuh, bagus kelihatannya ya. Nah, kalau sudah terakhir adalah layar yang mau direkamnya. Di sini saya simpan di tab yang besar ini, gitu ya. Nah, yang mau direkamnya PowerPoint, misalkan teman-teman buka dulu PowerPoint-nya. Ini saya sudah mau buka PowerPoint, gitu ya. Oke, ini PowerPoint-nya udah saya buka, berarti tinggal kita siapkan di OBS-nya. Klik pada OBS, tanda positifnya untuk merekam PowerPoint adalah menggunakan window capture. Yang ini ada window capture, teman-teman ya. Klik window capture-nya, tulis di sini misalkan rekam PowerPoint, gitu ya, PowerPoint. Oke, ini tuh ininya tuh PowerPoint ya, window-nya harus diarahkan ke PowerPoint. Di sini adalah mutasi PowerPoint. Terus klik OK. Nah, kalau sudah, perkecil teman-teman, saya ingin yang tengahnya saja yang direkam, yang ini, gitu ya, layar tengahnya. Maka kalian potong. Caranya bagaimana? Tekan Ctrl Alt, kursornya seperti tadi, ditahan, tekan, tahan, misalkan segini, gitu ya. Yang atas juga Ctrl Alt, tahan, tekan, tahan, gerakan, oke. Ctrl Alt, tekan, lalu gerakan, sambil ditahan, gitu ya, untuk menggerakkannya di kursornya. Ini juga sama yang bawah. Ctrl A, tekan, lalu gerakan. Oke, sip, ditahan, gerakan. Nah, saya simpan di tengah-tengahnya. Ini misalkan, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita akan lihat, coba kita lihat di PowerPoint-nya. Ini adalah tampilan PowerPoint-nya, ini yang akan kita rekam bagian tengahnya aja, gitu ya. Ketika misalkan saya turunkan PowerPoint-nya ke bagian PowerPoint nomor 2, maka tampilan di OBS pun akan nomor 2 slide-nya. Tuh, nomor 2 juga, gitu ya. Nah, misalkan di PowerPoint-nya kita turunkan slide nomor 3, gitu ya. Ini nggak akan ada layar ini, layar samping kirinya, samping kanannya nggak akan ada. Kita akan fokus merekam yang tengahnya ini, gitu ya. Nah, kita yang ketiga, ini juga muncul yang ketiga. Bagus kan ya, sambil menjelaskan, tampilannya keren, gitu ya. Baik, kita akan coba merekamnya. Cara merekamnya teman-teman, cukup teman-teman klik start record, gitu ya. Start, setelah start, lalu teman-teman sudah mulai itu merekam, lalu teman-teman klik PowerPoint-nya sini, lalu jelaskan. Silahkan langsung menjelaskan, gitu ya. Oke, contoh kita akan buat ya sebentar saja. Klik start. Nah, setelah start ini sudah siap untuk merekam. Lalu teman-teman balik ke PowerPoint, silakan jelaskan gitu ya. Slide pertama misalkan, baik hari ini kita akan menjelaskan bab tentang mutasi. Mutasi itu ini ada sel yang ini ada bahannya gitu ya. Ada macam-macamnya dijelaskan sama teman-teman. Teman-teman juga menjelaskan slide ketiga bla 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 bla. Nah, kalau sudah misalkan sudah selesai merekamnya, lalu teman-teman balik lagi ke OBS, lalu tekan stop di sini gitu ya. Stop recording. Nah, kalau sudah stop itu sudah kerekam, sudah berhenti dan sudah kerekam. Hasilnya itu ada di video di komputer teman-teman. Kita akan lihat ada di sini nih. Jam berapa? 16.40. Oh, ini dia. Yang ini nih. Teman-teman kita lihat. Ini hasilnya ya. Hasil perekaman barusan. Nah, yang ada cuman ini teman-teman hasil rekamannya. Jadi yang lain itu tidak akan ada. Yang ada itu adalah live streaming, ada HP, ada tablet gitu ya, ada tulisan bergerak seperti ini. Ini dia.
Oh, jadi terus pindah ke slide kedua gitu ya. Seperti itulah gitu teman-teman gitu ya. Nah, ini tentang pengenalan tentang OBS. Jadi teman-teman membuat sebuah video jadi lebih menarik gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini tentang bincang digital mengenai aplikasi OBS. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.